Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faya ilahil tuhbina fanatabi syubula rasyadi wal huda fanartafi. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wala tukhzuni yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Sahabat Iman Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita selalu mengucapkan rasa tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini kita masih diberi waktu, diberi kesempatan untuk bertolabul ilmu bersama. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan risalah kepada kita sebagai uswah qudwah kita dalam mengarungi di dunia maupun kelak nanti di yaumil kiamah. Sahabat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini diberi amanah oleh Allah. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah anak. Perlu kita pelajari dalam kita mempelajari ilmu yang diberikan kepada kita. Kita berharap semoga ilmu yang diberikan Allah kepada kita ini dijadikan ilmu yang manfaat. Lebih-lebih kita hidup di dunia tidak terlepas dari yang namanya harta. Harta bukan segala-galanya, harta bukan nomor satu. Tapi ketika kita salah memaknai tentang harta, maka harta akan menjadi yang nomor satu. Padahal harta ini yang kita cari setiap hari. Kadang malam kita bikin siang, siang kita bikin malam. Mengorbankan segala-galanya ini, harta kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi fitnah bagi kita semuanya. Konsep memahami harta ini, Nabi Adam alaihissalam pernah mengatakan, banyak orang mengaku banyak harta, banyak kekayaan, harta yang melimpah ruah. Tapi menurut Nabi Adam alaihissalam, yang dikatakan harta di sini adalah ma'akalta fa'ablaita. Sesuatu yang saat itu kita makan pada saat ini juga. Misalnya kita makan sate, besok kita sudah ketika BAB sudah berubah wujud. Saat ini kita makan pisang, besok kita BAB sudah berubah wujud. Itulah yang sejatinya harta yang kita miliki. Yang kedua adalah aulabista fa'afnaita, yaitu pakaian yang kita pakai. Pada saat ini juga kita berpakaian cuma memakai dua, yaitu pakaian dalam dan pakaian yang kita pakai. Seandainya kita hidup memakai pakaian yang lebih dari dua ini, kita dianggap orang yang tidak waras. Itulah harta yang sejati, yaitu harta yang berupa pakaian yang kita pakai suatu saat akan rusak. Tapi hakikinya harta yang sejati nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi manfaat adalah autasoddaqta fa'amdoita. Harta yang kita berikan, kita sedekahkan kepada orang lain, baik sanak saudara, kerabat ataupun fakir miskin. Ini nanti harta yang akan bisa bermanfaat kelak di yaumil kiamah. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malun wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Bahwa harta yang kita miliki, anak yang kita miliki, ini tidak akan bisa memberi manfaat kecuali orang-orang yang nanti datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat yang bagaimana? Menurut tafsir Sawi di sana disampaikan adalah hati yang selamat minasyirki wan nifak, yaitu hati yang selamat dari syirik dan munafik. Ketika hati kita ini diselamatkan dari syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun munafik kepada diri pribadi, bahkan munafik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terjauhkan dari itu, kita terselamatkan dari itu, maka anak dan harta akan bisa memberi manfaat. Sahabat Hikmah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita terbebas dari yang namanya syirik, dari munafik, maka harta ini nanti
akan bisa bermanfaat kepada diri kita, yaitu harta yang bisodakoh jariyah, harta yang kita berikan nanti kepada jalan, kepada jariyah yang selalu mengalir, pahalanya mengalir ila yaumil kiamah. Nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak nanti, harta ini akan bisa memberi manfaat kepada kita. Yang kedua adalah anak juga bisa memberi manfaat kepada kita kalau anak itu menjadi anak yang solih dan solehah. Sesuai konsep ketika kita belajar kitab tasrif, di sana disampaikan bahwa cara kita mendidik anak itu ada 6. Yang pertama adalah memakai wazan dorobayat ribu, nasoro yang suruh. Kita memondokkan anak, menyekolahkan anak, memberi pendidikan kepada anak. Ini niat yang pertama adalah menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, intang surullaha yang surukum, Allah juga akan menolong kita. Yang kedua, setelah kita didikkan lewat pesantren, kita didikkan lewat sekolahan, wazan yang nomor 2 adalah fa'ala yaf'ilu doroba yadribu. Pelajaran yang ada di dalam pesantren, pelajaran yang ada di dalam sekolahan, di sana banyak peraturan, di sana banyak aturan, di sana ada tata tertib. Makanya kita harus menyadari sebagai orang tua, marilah ketika anak-anak kita kasih pendidikan lewat agama, lewat pendidikan umum, lebih-lebih lewat Kementerian Agama. Ketika di sana ditakzir, ketika di sana ada kesalahan, kita harus ikhlas menerima itu. Setelah anak itu, kadzalika Allah yadribul amsal dalam Al-Qur'annya, dikasih pelajaran yang ketat, dikasih aturan yang ketat, nanti wazannya adalah fataha yaftahu, hatinya akan kefutuh, akan terbuka, cepat menerima hidayah, akan cepat menerima ilmu. Sahabat Hikmah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wazan yang nomor 4 adalah fa'ila yaf'alu alima ya'lamu. Ketika anak kita sudah terfutuh, terbuka hatinya, mudah untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak-anak kita ini akan menjadi anak yang alim, anak yang pandai, bukan hanya urusan duniawi, tapi ukhrawi, agama, akidahnya akan menjadi anak yang pandai. Setelah menjadi anak yang pandai, wazan yang nomor 5 adalah di sana disampaikan adalah hasuna yahsunu dhammu dhamin fa'ula yaf'ulu. Ketika anak ini sudah kefutuh, terbuka, anak-anak kita sudah alim, maka perilakunya, adabiahnya, normanya akan dia secara otomatis menjadi anak yang berbuat baik, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau baik terhadap sesama, bahkan baik terhadap lingkungan, baik terhadap orang tua, baik terhadap guru-guru dan sekitarnya. Maka ketika sudah sampai derajat hasunah yahsunu, yang terakhir adalah wazan yang disampaikan dalam kitab tafsir adalah hasibah yahsibu, ataupun dikatakan kasrotani. Maka anak yang kita impikan ini akan menjadi anak yang sangat mahal harganya menurut Allah ataupun menurut kita, karena kehalimannya. Mahal bukan karena tampan yang baik, mahal bukan karena pakaian yang indah, tapi mahal karena hatinya terfutuh mendapat ilmu yang barokah manfaat, dapat hidup di mana saja, bisa menyesuaikan diri, bahkan bisa mencari rezeki untuk melanjutkan perjuangan di dunia ini. Sahabat Hikmah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sebagai orang tua dalam mendidik anak putra putri kita ini, selain itu sesuai dengan konsep kitab tasrif tadi, kita doakan. Dalam Jawharut Tauhid disampaikan, wa indana anat du'a yang fa'u kama minal qur'ani wa'dan yusma'u, bahwa doa yang kita sampaikan kepada Allah untuk meminta menjadi anak yang solih dan solihah, kita kasih Fatihah, kita doakan setiap saat, doa ini akan bermanfaat seperti janji Allah yang tertera dalam Al-Quran. Sahabat Hikmah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kiranya ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih-lebih putra-putri kita ini, semoga menjadi putra-putri yang solih dan solehah. Harta yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, harta yang kita sedekahkan kelak di yaumil kiamah. Kita datang kepada Allah biqalbin salim, anak ataupun harta bisa memberi manfaat kepada kita. Akhirnya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.